warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dengan NIM 230404501009, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori-teori kepribadian. Nah, di sini saya mengambil permasalahan mengenai teori Treitz-Gordon-Allport, yaitu mengidentifikasi keunikan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya selamat datang dalam video saya. Nah, teori ini membahas mengenai kepribadian Gordon-Allport, khususnya pada pendekatan Treitz-nya. Nah, yang menjadi salah satu landasan penting dalam psikologi kepribadian dalam teori ini, yaitu dalam teori ini Allport menekankan bahwa setiap individu itu memiliki sifat unik yang membentuk perilaku mereka masing-masing. Nah, perilaku mereka ini unik-unik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bagaimana untuk selanjutnya? Mari kita telaah teori yang saya buat ini. Nah, yang pertama itu ada latar belakang dari teori Treitz-Gordon-Allport. Nah, teori Treitz ini dikembangkan oleh Gordon-Allport pada abad ke-20. Allport percaya bahwa setiap individu memiliki karakteristik unik yang membentuk perilaku mereka. Mulai dari kepribadian, menurut Allport itu adalah organisasi atau dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan pola adaptasi seseorang terhadap lingkungannya. Nah, teori ini sendiri itu berbeda dengan pendekatan yang lainnya. Contohnya itu pendekatan seperti psikoanalisis, di mana psikoanalisis itu menekankan pada pengalaman masa lalu, sedangkan teori Allport ini lebih fokus pada motivasi saat ini dan potensi perkembangan individu. Nah, inilah yang membuat pendekatannya lebih optimis dan relevan untuk memahami kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai struktur kepribadian dalam teori Treitz. Menurut Allport, teori Treitz ini atau kepribadian terbentuk dari kombinasi sifat atau trait yang menjadi elemen kunci dalam perilaku manusia. Nah, Gordon-Allport itu membagi trait menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada sifat kardinal, di mana sifat ini adalah sifat yang mendominasi seluruh aspek kehidupan seseorang. Contohnya seperti sifat yang ambisius ataupun sifat seperti dermawan. Nah, yang kedua itu sifat sentral. Sifat ini adalah sifat yang konsisten dan sering terlihat seperti kejujuran, keramahan, ataupun kecerdasan seseorang. Selanjutnya itu ada sifat sekunder, di mana sifat yang muncul dalam situasi tertentu seperti preferensi musik ataupun gaya berpakaian seseorang. Nah, contohnya itu kayak seseorang dengan sifat sentral itu percaya diri mungkin akan menunjukkan keyakinannya dalam berbicara di depan umum atau tetap namun begini, yang memiliki sifat ini, sifat sekunder yang muncul hanya dalam konteks tertentu seperti kecenderungan untuk grogi saat menghadapi wawancara, juga itu merupakan salah satu sifat sekunder. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai aplikasi teori Treitz dalam kehidupan sehari-hari. Teori Treitz dalam kehidupan sehari-hari itu
aplikasi tersendiri. Nah, aplikasi teori ini sangat luas, seperti mencakup berbagai bidang-bidang seperti dalam bidang pendidikan, psikologi klinis, maupun dalam bidang dunia kerja. Nah, dalam itu mari kita bahas satu persatu aplikasinya. Yang pertama itu dalam aplikasinya dalam dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan, pemahaman tentang TRIDE membantu guru menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswanya. Contohnya siswa ekstrovert. Nah, mereka itu kan cenderung aktif dalam diskusi kelompok, sehingga guru itu dapat memberikan lebih banyak kegiatan yang kolaboratif untuk siswa ekstrovert ini. Sedangkan untuk siswa introvert, mereka itu lebih cenderung atau lebih suka bekerja sendiri atau bekerja mandiri. Nah, sehingga tugas individu atau sesi refleksi itu menjadi metode yang efektif untuk mengajar mereka. Nah, selanjutnya itu ada psikologi klinis. Nah, psikolog menggunakan teori TRIDE itu untuk memahami perilaku pasien. Misalnya, untuk pasien neuronik, terapis dapat fokus pada teknik bagaimana pasien memanajemen stresnya. Nah, untuk pasien dengan sifat ekstrovert sendiri, terapi mungkin mencakup mendorong keterlibatan sosial yang sehat. Dan selanjutnya itu ada aplikasinya dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja sendiri, seperti di tempat kerja. Nah, perusahaan menggunakan teori TRIDE ini untuk merekrut karyawan sesuai dengan budaya organisasi dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Contohnya nih, dalam individu atau dengan sifat analitis, cocok untuk posisi yang membutuhkan pemecahan masalah. Nah, adapun kayak individu dengan sifat kepemimpinan. Nah, individu ini dapat diandalkan untuk posisi manajerial. Nah, selanjutnya itu ada interaksi sosial. Nah, selain diaplikasikan dalam aplikasi formal, teori TRIDE juga itu meningkatkan interaksi sosial kita sehari-hari dengan memahami bahwa setiap orang itu memiliki sifat unik. Kita itu dapat mengembangkan rasa empati dan toleransi yang kita miliki. Contohnya, menghargai kebutuhan teman introvert untuk waktu sendiri, atau memberikan ruang bagi teman ekstrovert untuk berbagi ide bersama mereka. Nah, mungkin itu. Penjelasan selanjutnya itu mengenai relevansi teori TRIDE dalam psikologi modern. Seperti dalam perkembangan psikologi, teori TRIDE Goal dan Output itu tetap relevan hingga kini. Nah, pendekatannya itu yang menekan pada keunikan individu telah mempengaruhi banyak teori kepribadian modern. Konsep seperti fungsional autonomi dari Allport itu menunjukkan bahwa motivasi individu itu tidak selalu bergantung pada pengalaman masa lalu, tetapi juga akan berkembang seiring dengan waktu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dari teori yang saya bawakan mengenai teori TRIDE. Goal dan Output mengidentifikasi keunikan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan dari teori TRIDE Goal dan Output yang dapat saya tangkap yaitu teori ini memberikan wawasan penting dalam memahami kepribadian manusia. Nah, dengan teori TRIDE
menjadi sifat kardinal, sentral, dan sekunder. Alport ini menyoroti betapa uniknya setiap individu. Teori ini juga tidak hanya relevan dalam dunia akademik, tapi juga memberikan kita panduan praktis untuk pendidikan, psikologi klinis, dan juga dunia kerja, juga interaksi sosial kita dalam sehari-hari. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang